Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suhu dan kalor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Triana Novita Wardah dengan NIM 14014214550 pada mata kuliah Konsep Dasar IPA di Sekolah Dasar Dosen Pengampu Ibu Dr. Agnes Sri Suliastiorini MBT. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian suhu dan kalor. Suhu adalah besaran fisik yang menunjukkan panas atau dinginnya suatu zat. Ini diukur dengan termometer yang dikalibrasi dalam satu atau lebih skala suhu. Timbangan yang paling umum digunakan adalah skala Celcius, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Kelvin adalah satuan suhu dalam Sistem Satuan Internasional SI, di mana suhu adalah salah satu dari 7 kuantitas massa mendasar. Sedangkan kalor adalah perpindahan energi panas dari suhu yang tinggi ke suhu yang paling rendah. Satuan yang digunakan dalam kalor adalah joule. Namun sering juga digunakan satuan kalori yang sama dengan 4,2 joule. Selanjutnya, alat apa sih yang digunakan untuk mengatur suhu? Jawabannya adalah termometer, seperti pada gambar berikut. Itu adalah gambar dari termometer. Selanjutnya kita akan membahas termometer dan skala suhu. Yang pertama, termometer. Termometer merupakan alat yang sederhana dengan fungsi yang besar. Ada bermacam-macam termometer, mulai dari yang analog sampai yang digital, mulai dari yang menggunakan air raksa sampai menggunakan inframerah. Jenis-jenis termometer yang pertama, termometer zat cair. Pada termometer zat cair ada termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Yang kedua, termometer zat padat. Termometer zat padat ada termometer bimetal dan termometer termokopel. Yang kedua ada skala suhu. Terdapat 4 skala suhu yang digunakan pada termometer, di antaranya Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dan kita bisa lihat pada tabel. Yang pertama Celcius, titik tetap atau titik paling bawah ada 0 dan titik paling atas ada 100. Skala panjang Celcius 100 dan simbol pada Celcius yaitu C besar. Yang kedua, Reaumur. Titik bawah Reaumur ada 0 dan titik atas Reaumur ada 80. Panjang skala pada Reaumur yaitu 80 dan simbol satuan Reaumur adalah R besar. Yang ketiga, Fahrenheit. Titik bawah pada Fahrenheit yaitu 32 dan titik atas Fahrenheit ada 212. Panjang skala pada Fahrenheit yaitu 180 dan simbol satuan pada Fahrenheit yaitu F besar. Yang keempat atau terakhir yaitu Kelvin. Titik bawah pada Kelvin ada 273 dan titik paling atas 373. Panjang skala pada Kelvin yaitu 100. Simbol pada satuan Kelvin yaitu K tanpa ada simbol derajat. Selanjutnya, macam-macam kalor. Macam-macam kalor yang pertama ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui sebuah zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat karena adanya perbedaan suhu. Bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang mengantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Contoh konduksi adalah rambatan panas pada material logam seperti besi, kawat, dan aluminium. Dan contohnya pada pemasangan kabel listrik dibuat kendor atau agak kencang. Hal ini untuk memberi ruang jika terjadi pemuaian pada siang hari yang mengalami pemanasan. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat. Contoh dari konveksi adalah pendingin ruangan dengan AC dan pemanas air. Yang ketiga, radiasi.
Radiasi merupakan perpindahan panas yang tidak membutuhkan zat perantara atau medium. Contoh radiasi adalah proses pemanasan panci berisi air di atas kompor. Sinar matahari yang masuk ke bumi meskipun melalui ruang hampa dan pakaian akan kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Selanjutnya yaitu perbedaan suhu dan kalor. Yang pertama perbedaannya yaitu kalor merupakan energi panas, sedangkan suhu merupakan tingkat atau derajat energi panas yang ada pada benda. Yang kedua, kalor bersifat kualitatif, terasa namun tak dapat dihitung, sedangkan suhu bersifat kuantitatif atau dapat dihitung. Yang ketiga, alat untuk mengukur kalor adalah kalorimeter, sedangkan alat ukur suhu adalah termometer. Dan yang keempat, kalor tidak bernilai negatif atau minus, sedangkan suhu bisa bernilai negatif atau minus. Selanjutnya, rumus suhu dan kalor. Yang pertama, suhu. Kita bisa menghitung suhu dengan rumus pada tabel berikut ini. Dan pada kalor, jika mengalami perubahan suhu, kita bisa menghitungnya dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Jika tidak mengalami perubahan suhu, yaitu yang pertama es menjadi cair, rumusnya Q sama dengan M kali L. Jika cair menjadi gas atau uap, Q sama dengan M kali U. Keterangannya, Q merupakan kalor atau joule, M merupakan massa benda dalam kilogram, C merupakan kalor jenis dalam joule per kilogram, delta T merupakan perubahan suhu, L merupakan kalor lebur, dan U merupakan kalor uap. Selanjutnya yaitu asas Planck. Asas Planck adalah hukum atau prinsip yang menyatakan bahwa banyaknya jumlah kalor yang dilepas yang memiliki suhu lebih tinggi sama dengan banyaknya jumlah kalor yang diterima zat bersuhu rendah. Berikut ini merupakan rumus pernyataan asas Planck. Q lepas sama dengan Q terima. M1 kali C1 kali T1 kurangi Tm sama dengan M2 kali C2 sama dengan Tm kurangi T2. Dengan keterangan M1 merupakan massa benda dengan suhu yang lebih tinggi, C1 merupakan kalor jenis benda dengan suhu yang lebih tinggi, T1 merupakan suhu benda dengan suhu lebih tinggi, M2 merupakan massa benda dengan suhu lebih rendah, C2 merupakan kalor jenis benda dengan suhu lebih rendah, T2 merupakan suhu benda dengan suhu lebih rendah, dan Tm merupakan campuran atau suhu akhir. Dan ini daftar pustakanya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.